William Liddell ya, misalnya pernah menulis di harian Kompas itu yang saya baca, bahkan demokrasi di Indonesia yang tumbuh di era reformasi ini dijadikan alat atau mekanisme untuk membenarkan korupsi. Korupsi itu dibenarkan oleh demokrasi. Demokrasi itu adalah antara lain adalah pembagian kekuasaan, gitu kan? Siapa yang membuat aturan, dibuatlah aturan-aturan yang koruptif. Saya minta maaf kalau hari ini menyebut apa yang sedang ramai di media massa. Pembebasan Syamsul Nursalim dari dakwaan korupsi atau dari tuduhan korupsi, dari ketersangkaan korupsi, dikeluarkan SP3 sekarang ini, kemarin dikeluarkannya. Gitu. Sekarang sejak kemarin sampai sekarang nih malam ini ramai sekali. Nah, orang yang tidak puas itu mau nyalakan siapa? Misalnya ada mantan pimpinan KPK, ini prestasi pemerintah yang sekarang membebaskan koruptor. Nah, pertama supaya diingat bahwa yang memutus Syamsul Nursalim itu tidak terlibat korupsi adalah Mahkamah Agung. Nah, kita kan sudah menjadikan dia terdakwa, tersangka, sudah diburu kemana-mana lari. Tiba-tiba kasus induknya, yaitu Syafruddin Tumenggung, dibebaskan di tingkat kasasi, meskipun sudah dihukum 13 tahun di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, lalu di kasasi dibebaskan. Kita PK-nya ditolak. Kan atas nama hukum harus dibebaskan. Terus, kalau kita memaksakan tetap harus ditahan, itu harus dijadikan tersangka. Berarti kita melanggar asas demokrasi, di mana di dalam demokrasi itu kekuasaan harus dipencar. Itu urusan yudikatif. Kita harus tunduk pada apapun putusan pengadilan. Ya, tetapi sekedar untuk menghibur kita, saudara, pemerintah sebelum ini sudah membuat keputusan akan menagih ya hutang BLBI yang dibuat oleh Syafruddin Tumenggung itu akan ditagih sekarang karena sudah inkrah bahwa itu perdata, gitu kan. Putusan Mahkamah Agung itu 3 hakim itu, satu menyatakan itu tindak pidana, yang satu menyatakan itu soal hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, yang satu mengatakan perdata. Jadi tidak ada keputusannya ini, bukan pidana juga karena hanya satu yang mengatakan, bukan perdata juga karena hanya satu yang mengatakan perdata dari 3 itu, bukan tata usaha negara juga karena hanya satu yang mengatakan tata usaha negara. Tetapi kalau kembali ke perkara induknya, ini adalah perjanjian perdata, bukan karena putusan Mahkamah Agung itu menjadi perdata, tapi ini dulunya adalah perjanjian perdata yang diputus, dibiarkan apa adanya dan putusan Mahkamah. Saudara harus saya informasikan, saya juga kaget seberapa besar yang harus kita tagih dari Syamsul Nursalim CS ini. Saudara, kami baru menghitung itu ada 109 triliun dari korupsi, dari kasus BLBI itu yang sebelum menjadi kasus korupsi sudah dicatat oleh pemerintah. Seumpama ini perdata murni, ini Syamsul Nursalim sekian, ini sekian, itu jumlahnya 109 triliun. Jadi bukan sekedar 3 atau 4,8 triliun seperti yang diberatkan, 109 triliun. Dulu sebelum menjadi kasus pidana itu kan lalu belum dieksekusi karena ketika terjadi perjanjian itu beberapa bank yang yang dibantu oleh pemerintah dari BLBI itu bantuan likuiditas Bank Indonesia itu, mereka menyerahkan jaminan-jaminan yang ada yang berupa bangunan, ada yang berupa sertifikat, ada yang semuanya tuh nilainya 109 triliun. Nah, itu sambil menunggu keputusan tentang Syafruddin Tumenggung ini kan tidak dieksekusi. Nah, sekarang saya sudah memanggil Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung, BIN dan sebagainya untuk mulai menagih ini, dieksekusi. Kalau enggak dipidanakan lagi. Kalau tidak mau bayar utang. Kan bisa. Tetapi tentu
masalahnya bukan korupsi, bukan tindak pidana korupsi lagi barangkali, tapi jelas ngemplang utang itu bisa nanti dicarikan pasal-pasal pidananya, penipuan atau apa, atau misalnya sertifikat yang diserahkan ke pemerintah itu ada sertifikatnya, barangnya sudah tidak ada. Tetapi selama menunggu vonis ini juga, saudara, selama menunggu vonis ini juga ada masalah tuh. Banyak aset-aset yang dulu dijaminkan di BLB ini sekarang udah berpindah ke luar negeri kepemilikannya. Karena dulu menunggu putusan MA, ternyata MA memutuskan itu bukan pidana, bukan perdata, bukan tata usaha negara, sehingga pemerintah memutuskan kembali ke problem induknya atau keputusan induknya, kesepakatan induknya itu dulu BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang merupakan perjanjian perdata antara pemerintah ya dengan para obligor-obligor itu. Nah, jadi saudara, demokrasi itu terkadang menghambat keadilan.